Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kita akan masuk lagi ke pertemuan ke-6 kita, yaitu tentang aset. Nah, tentunya teman-teman udah gak asing lagi. Kalau teman-teman sering buat laporan keuangan dalam neraca gitu kan, ada pasti aktiva, pasiva. Nah, aktivanya itu adalah aset. Jenis-jenis aset yang ada di kolom aset itu ada kas secara tunai atau kas yang ada di bank. Terus ada piutang, persediaan, terus ada kendaraan, terus ada gedung, tanah, atau mungkin sewa dibayar di muka. Nah, itu bagian dari aset perusahaan. Nah, sekarang kita mungkin sedikit flashback dulu. Apa sih sebenarnya aset itu? Aset itu bukan sekadar harta atau aktiva aja. Nah, tapi aset ini bisa digunakan nantinya untuk mendapat uang. Jadi kalau misalnya kita tuh punya mobil, terus nanti kita udah mulai butuh mobil yang agak gede lagi untuk operasional perusahaan. Nah, kita bisa tukarkan. Jadi dia kalau dari istilahnya sekedar harta, tapi secara teknisnya aset itu bisa berubah wujud, bisa menjadi aset bergerak, aset tetap, atau yang lainnya. Nah, di sini aset itu tentunya teman-teman juga udah kenal, aset bisa berwujud dan tidak berwujud. Kalau berwujud berarti yang bisa dilihat setiap hari, kayak misalnya bisa disentuh setiap hari. Atau mungkin nggak sentuh setiap hari tapi wujudnya memang benar-benar ada, mobil, tanah, gedung. Tapi kalau yang tidak berwujud seperti Goodwill, hak paten, kayak gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya karakteristik. Selama ini kita belajar aset itu apa aja kayak gitu, tapi kita sedikit melupakan karakteristik atau ciri-ciri dari aset itu. Yang pertama, dia memiliki manfaat ekonomi. Terus yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Jadi dia memang ada dikendalikan oleh perusahaan itu. Terus timbul akibat transaksi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya ada transaksi jual beli atau barter atau transaksi lainnya kayak gitu. Terus daya tukar atau daya beli dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa. Jadi misal aset itu kan jenisnya tadi banyak. Dia misalnya bentuknya kas nih. Terus mau dibelikan persediaan, perlengkapan, atau mungkin dibelikan aset berwujud lainnya. Nah, berarti kan bisa dirubah bentuk. Atau mungkin dia punya aset berwujud, entah itu kendaraan, entah itu gedung, entah tanah, bisa dijual sehingga sehingga berubah menjadi kas kayak gitu. Nah, di sini ternyata aset itu cukup dikuasai, tidak perlu dimiliki. Nah, contohnya kita sewa gedung. Nah, sewa gedung, sewa dibayar di muka. Selama 1 tahun kita keluarkan uangnya untuk sewa gedung itu. Itu akan menambah aset kita. Gitu. Jadi kan kalau jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas kayak gitu kan. Nah, berarti sewa tersebut akan menambah aset perusahaan. Tapi gedung yang disewa tadi kan bukan asetnya perusahaan, ya kan? Nah, berarti dia cukup dikuasai aja, tidak perlu dimiliki. Terus untuk karakteristik pendukung lainnya melibatkan adanya biaya, terus yang berwujud juga, terus tertukar, terus terpisah, berkekuatan hukum. Nah, berkekuatan hukum jadi misalnya tadi kayak Goodwill, hak paten kayak gitu. Terus pengukuran aset. Aset di sini diapresiasi oleh biaya sebagai data dasar untuk mengikuti kejadian fisis. Apa sih kejadian fisis itu? Kejadian fisis merupakan biaya yang timbul akibat penyerahan atau produksi barang atau dari pelaksanaan jasa. Jadi kalau kita menyerahkan barang atau kita berproduksi barang, sebenarnya itu terjadi kejadian fisis. Itu bahasa lainnya. Kalau misalnya sehari-hari kita ya kejadian produksi atau kegiatan proses barang atau mungkin kegiatan penyerahan barang kayak gitu. Nah, kalau misalnya harga di sini ya, pengukuran aset itu juga bisa ditentukan dari harga kesepakatan antara penjual sama pembeli. Misal ditawarkan 10 juta, terus kita nego, ketemu kesepakatannya adalah 8 juta, maka itu adalah harga kesepakatan sebagai dasar pengukuran aset, kayak harga perolehan gitu. Terus tahap perlakuan.
Nah, kalau dulu di akuntansi keuangan, teman-teman pernah kan ya, kita harus ada pengukuran atau pengakuan aset tersebut. Habis itu ditelusuri, baru ada nanti dibebankan, maksudnya dicatat kayak gitu. Habis itu adanya pengakuan, klasifikasi, kita klasifikasikan bahwa dia masuk dalam aset apa, aset tetap, misalnya dalam aset tetap yang bentuknya apa, misalnya kayak gitu. Terus mungkin kita akan mengukur juga penyusutannya berapa lama, kita kelompokkan gitu. Yang selanjutnya, klasifikasi aset saat pemerolehan. Jadi saat perolehan diklasifikasikan. Yang pertama, pengeluaran untuk kapital. Di sini biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Jadi untuk memperoleh aktiva tetap ini diperoleh sebagai modalnya sebagai modal perusahaan untuk produksi, untuk operasional kayak gitu. Terus pengeluaran untuk pendapatan, memperoleh suatu manfaat yang hanya akan dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan aja. Contohnya adanya biaya iklan, biaya tenaga kerja, terus biaya-biaya lain yang bisa kita dapatkan hanya saat itu aja, hanya untuk menambah pendapatan kita. Faktor penentu besarnya biaya, batas kegiatan dan juga jenis penghargaan. Nah, di sini jenis penghargaannya itu bisa diakui secara tunai maupun non tunai atau non kas. Kalau tunai berarti bayar secara langsung, kalau secara non tunai berarti dibayar secara, contohnya ada barter. Jadi misalnya kayak tadi, saya punya mobil yang ukurannya masih kecil. Nah, waktu operasional saya masih cukup, waktu masih awal-awal untuk operasional cukup, tapi karena seiring berjalannya waktu perusahaan saya berkembang, saya butuh mobil yang lebih besar untuk operasional saya, misal kayak gitu. Berarti saya bisa tukar kayak gitu. Nah, tukar di sini atau barter di sini jenisnya cukup banyak. Misal kalau dari barternya sendiri ada perolehan aset dalam rangka pemeliharaan aset produktif atau dalam rangka pelepasan. Yang kedua, apakah perolehan aset dengan barter tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan komersil. Kayak tadi saya butuh mobil operasional, mobil box yang lebih besar atau lebih canggih lagi dari sebelumnya, jadi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, misalnya kayak gitu. Terus pendekatan teoritis, ini sebenarnya lebih lengkap lagi kalau teman-teman nanti kita bahas di diskusi, kayak pendekatan sejenis, tak sejenis, terus pendekatan substansi komersil. Nah, cuman kita sekilas bahas dulu gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya pendekatan secara teoritis, kalau kita mau barter gitu ya, apakah penghargaan sejenis atau tak sejenis, apakah barter melibatkan ganti rugi atau mungkin tambahan uang kita. Misalnya kita barter dengan mobil mesin yang sama, mesinnya yang sama, tapi karena mesin kita ini mungkin kemarin sempat rusak atau gimana, kita barter nih dengan sejenis. Terus kalau sejenis itu perlu kita nambah biaya atau enggak gitu. Kalau misalnya kita mau ganti nih, mesin kita speknya terlalu tinggi perusahaan, misalnya tak sejenis ya, speknya terlalu tinggi atau mesin kita itu terlalu gede atau jenisnya terlalu bagus kayak gitu, jadi kita ini terlalu tinggi deh buat perusahaan kita karena kemarin kita ekspektasinya yang beli yang paling mahal, yang paling bagus gitu. Ternyata waktu dibuat operasional itu terlalu tinggi sehingga kita mau barter dengan mesin lainnya. Misal kita itu beli mesin jahit 2 untuk yang sejenis ya, misalnya beli mesin jahit 2. Yang satunya itu cukup yang biasa-biasa aja buat bantu kalau misalnya ada kekurangan atau apa, mungkin butuh tenaga lainnya tapi belum bisa operasionalnya, belum bisa mengoperasionalkan lebih bagus sehingga dia diganti dengan spek yang lebih rendah. Kalau misalnya tak sejenis gitu, kalau misalnya kita tadi kita mau beli baru aja deh mesinnya, misalnya gitu, beli baru aja, yang lama tak jual atau mungkin tak barter dengan mesin lainnya. Nah, berarti kan itu tak sejenis. Apakah kita perlu menambah atau tidak? Nah, selanjutnya untuk pendekatan tak sejenis ini bisa dengan tambah, bisa kita yang dikasih tambahan karena speknya terlalu tinggi, kita bisa diganti dengan uang gitu. Terus untuk penilaian aset sekarang, berapa sih kita harus mempertimbangkan kalau menilai aset itu kan dari harga perolehan, terus nanti
itu adalah nilainya, nilai aset awal. Terus nanti kalau misalnya sudah jalan lama, perlu adanya penyusutan, maka perlu kita penilaian ulang kan gitu toh. Kita susutkan, terus kita tahu nih berapa sih persediaan kita sekarang, berapa sih nilai aset kita sekarang. Nah, tujuannya untuk apa? Menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Jadi kita menyajikan informasi kayak penyusutan aset itu fungsinya untuk membantu kreditor dan investor untuk memprediksi kira-kira ke depan kayak gimana. Mau untuk memprediksi kira-kira laba yang akan dia butuhkan berapa, yang akan dia peroleh berapa. Terus memprediksi kemampuan dia untuk membayar hutangnya itu berapa, kayak gitu. Terus menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas kayak gitu ya. Itu salah solvabilitas perusahaannya seperti apa. Nah, dari informasi aset ini bisa kan timbul kira-kira penelitian selanjutnya, misalnya terkait aset itu kita perlu meneliti tentang perlakuan metode penyusutan terhadap aset, nilai aset tetap, misalnya kayak gitu. Tadi saya coba cari-cari, itu ada penelitian terdahulunya, cuman masih ada 2, terus masih cuman ada 1 aja, bisa perbankan syariah, bisa terhadap di LQ45 kayak gitu. Jadi teman-teman nanti yang mungkin yang di perbankan itu bisa searching lagi tentang penilaian aset tetap di perbankannya, karena mungkin ada teman-teman yang dari perbankan susah untuk mengakses laporan keuangan perbankan. Oke, saya berarti cukup asetnya aja deh Pak yang mungkin saya jadi bahan penelitian saya, karena ada masalah untuk penentuan atau penilaian aset tetap di perusahaan, misal kayak gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sampai situ, kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.